Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Malam itu sunyi, tetapi raungan gelombang suara belakang sekte Heng Yue tidak pernah berhenti. Sejak mempelajari keterampilan rahasia amarah naga langit, Ye Chen telah benar-benar tenggelam di dalamnya. Setelah berkali-kali menggunakannya, ditambah mata roda abadi untuk mengetahui teknik, Ye Chen telah sepenuhnya memahami amarah naga langit. Deru. Saat raungan naga terakhir jatuh, Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Dengan teknik keterampilan rahasia ini secara tak terduga, peluang menang akan lebih besar. Sudut mulut Ye Chen dipenuhi dengan senyuman, dan ujian hutan tandus berikutnya di jalan yang gelap pasti luar biasa. Setelah penyesuaian napas singkat, Ye Chen memanggil boneka Zixuan tanpa penundaan. Meskipun dia adalah boneka, Zixuan berlengan satu memiliki tampilan yang berbeda. Pakaiannya goyah dan wajahnya tiada taraf. Meskipun tidak ada fluktuasi emosional, dia bermandikan bintang-bintang dan cahaya bulan. Seperti peri di dunia. Sayang sekali wanita cantik seperti itu dijadikan boneka. Jika kau membiarkan orang yang Anda cintai melihatnya, saya tidak tahu betapa patah hatinya itu. Jika memungkinkan, di tahun barunya, aku akan menempatkanmu di bawah batu nisan untuk perdamaian. Orang mati sudah pergi. Mungkin tidur panjang akan menjadi tempat terbaik untukmu. Ye Chen, yang bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba berbisik. Melihat boneka cantik di depannya dengan linglung, Ye Chen terkejut menemukan bahwa yang ini boneka itu dapat menyerap auran langit dan bumi dengan sendirinya. Apapun yang mencemari tubuhnya akan diserap tanpa bisa dijelaskan. Untuk sementara, Zixuan, boneka yang sudah cantik, ada di bawah cahaya bulan, itu menjadi cerah dan bersih. Bagaimana situasinya? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mencondongkan tubuh ke depan dan memutari boneka Zixuan. Kamu sangat aneh. Dengan jari-jarinya di bibirnya, Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah boneka Zixuan, sambil bergumam dengan suara rendah, boneka itu bisa menyerap aura langit dan bumi, yang di luar dugaannya. Hanya, bagaimana dia tahu, setelah boneka Zixuan ditempa olehnya dengan api sejati, beberapa segel boneka itu terurai karena kesalahan, dan kemudian fenomena aneh itu sekarang muncul. Secara alami, ini dia saya tidak tahu, semuanya berubah menjadi angka tertentu secara kebetulan. Tidak ada kelainan yang ditemukan. Ye Chen berdiri di depan boneka Zixuan, alisnya sedikit berkerut, dan matanya redup. Dengan penglihatan dan pikirannya, dia secara alami dapat menebak bahwa boneka di depannya tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, Ye Chen menutup mata kirinya sedikit. Mata roda abadi, buka. Saat dia bergumam pelan, mata kiri tiba-tiba terbuka dan tertutup. Tiba-tiba kekuatan aneh terpancar dari mata kirinya, dan mata kirinya menjadi semakin berbeda, dalam. Tanpa batas, itu terlihat seperti langit berbintang yang luas, dan seperti lautan luas, terutama tanda roda abadi pada pupilnya, itu bahkan lebih misterius. Apa rahasiamu? Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen menatap boneka Zixuan dengan mata roda abadi. Ye Chen menemukan bahwa, sama seperti dia melihat dengan mata biasa, tidak ada yang aneh tentang boneka Zixuan, dan setelah aura langit dan bumi yang diserap memasuki tubuh, itu menghilang tanpa bisa dijelaskan. Aneh, sangat aneh. Jari menggosok dagunya, Ye Chen bolak-balik belasan kali dan tidak menemukan petunjuk apapun. Tak berdaya,
Ye Chen harus menyembunyikan mata abadi, dan kemudian duduk bersila di atas batu, menutup matanya dan berlatih meditasi. Hanya saja Ye Chen tidak pernah menyadari bahwa pada saat dia menutup matanya, cahaya redup melintas di mata kusam boneka Zixuan di sampingnya, tetapi cahaya redup ini hanya sekilas. 2 hari kemudian, di pagi hari, di gerbang luar sekte Heng Yue, banyak murid bangun pagi-pagi, kebanyakan berdiri di atas batu dan melihat keluar arah paviliun Qiankun. Hari ini adalah hari ketika para murid yang memenangkan kompetisi sekte luar memasuki ujian hutan tandus. Jika gagal dalam hutan tandus berarti harus mengulanginya dan menunggu selama 3 tahun. Sejak berdirinya sekte Heng Yue, tes hutan tandus ini selalu ada. Untuk waktu yang lama, tes hutan tandus memiliki aturan tidak tertulis, yaitu, setidaknya setengah dari murid luar yang masuk untuk menerima ujian akan disingkirkan, yang menunjukkan bahwa ujian hutan tandus itu ketat. Di kejauhan, Ye Chen sudah berjalan perlahan membawa pedang besar, dan ketika banyak murid terlihat, itu langsung menyebabkan keributan. Saya masih ingat ketika dia pertama kali datang, dia sangat marah dan berat. Baru kurang dari 2 bulan, dari tahap kondensasi Qi sekarang sudah kondensasi Qi tahap puncak dan dia telah tumbuh dengan sangat buruk. Terlalu banyak murid menghela nafas dan berseru, mengingat bahwa mereka adalah penghinaan Ye Chen, betapa konyolnya rasanya. Murid utama puncak Renyang dan Diang lebih dari setengah murid dikalahkan olehnya. Ada juga aula hukum, bahkan jika anak ini telah tiba. Pintu bagian dalam juga ditakdirkan untuk tidak menjadi orang yang aman, dan itu mungkin menjungkirbalikkan pintu bagian dalam. Ye Chen langsung mengabaikan diskusi di sekitarnya, dan berjalan perlahan, membawa pedang besar. Tegas dan mantap, orang-orang di sekitarnya diam-diam memberi jalan untuknya, dan sekarang Ye Chen bukan lagi yang bisa mereka lawan. Seketika 3 orang yang dikalahkan Ye Chen, Jiang Hao, Zishan dan Yin Ziping semuanya didukung oleh junior dan melihat ke sisi ini dengan ganas, ketika melihat dari kejauhan. Ketika Ye Chen kembali, muka mereka sangat suram. Berbicara tentang ketiga orang ini, memang memalukan. 3 tahun lalu, di kompetisi sekte luar terakhir, mereka bernasib buruk. Mereka tinggal di sekte luar selama 3 tahun lagi, dan mereka telah lama terkenal, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan muncul pada mereka. Pada saat Ye Chen digulingkan, semua ini sepertinya hanya mimpi. Saat ini, dalam kompetisi sekte luar tahun ini, mereka dikalahkan lebih buruk lagi terakhir kali. Mereka benar-benar dikalahkan. Ini juga menunjukkan bahwa mereka akan tinggal di sekte luar selama 3 tahun. Mungkin hanya mereka yang bisa memahami keadaan pikiran ini. Hal-hal tidak kekal. Sekarang ada Ye Chen, mungkin di kompetisi besar sekte luar 3 tahun kemudian, akan ada Ye Chen yang kedua yang akan mengalahkan mereka lagi. Ah! Raungan ganas bergema melalui gerbang luar sekte Heng Yue. Jiang Hao dan mereka bertiga seperti anjing gila, mencoba bergegas menuruni gunung. Mendengar raungan ketiganya, Ye Chen melirik ke 3 arah dan mengeluarkan suara dingin, dosa-dosa yang dilakukan oleh surga diampuni, dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia tidak bisa hidup. Hanya ini yang Anda cari. Setelah itu, Ye Chen mengambil langkah besar dan langsung pergi ke paviliun Qiankun. Ye Chen mungkin yang terakhir tiba. Ketika dia berjalan ke paviliun Qiankun, Xie Yun, Qi Yue, dan Xiong Er semuanya datang lebih awal, dan hampir 300 murid yang memenangkan kompetisi sekte luar semuanya ada di sini juga.
Kakak senior, semuanya ada di sini. Ye Chen masuk, tidak lupa menyapanya. Omong kosong, aku menunggumu. Xiong Er melompat keluar dan menyeret Ye Chen. Ye Chen terbatuk kering dan berjalan ke antrian dengan sadar. 300 murid berbaris rapi dalam beberapa baris. Ye Chen melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa beberapa yang berdiri di sampingnya berasal dari puncak Diang. Beberapa murid menatapnya dengan mata kebencian saat ini, masing-masing mengertakkan gigi dan tidak bisa merobeknya. Apa yang kamu lihat? Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah salah satu murid berpakaian ungu. Oke, aku ingat kamu. Aku menunggu di hutan tandus untuk melihat bagaimana aku membersihkanmu. Ye Chen berkata kau bisa masuk ke hutan, tetapi tidak untuk keluar. Seperti dia, murid-murid puncak Diang, Ren Yang dan Aula Hukum semuanya menunjukkan senyum cemberut, seolah-olah mereka juga mendengar bahwa murid-murid yang dikirim oleh sekte dalam adalah Kong Chao. Tidak selalu pasti siapa yang akan membersihkan. Ye Chen mencibir. Penatua Li ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak yang mengganggu episode tersebut. Semua orang berdiri diam, tim yang awalnya kacau langsung menjadi rapi, dan di platform tinggi di depan mereka, Li Daotong dari Paviliun Qiankun telah jatuh dari udara. Apakah semua orang di sini? Li Daotong melihat sekeliling, matanya tertuju pada tubuh Ye Chen selama 1 detik ekstra. Semuanya ada di sini, tetua, mari kita mulai. Xiong Er memanggil yang paling keras. Orang ini sedikit tidak sabar, menggosok tinjunya yang berdaging, dan sangat ingin mencoba. Penatua Li Daotong sedikit mengangguk, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, saya pikir Anda semua telah memahami ujian di hutan tandus. Di sini, saya ulangi sekali lagi, ujian ini dilarang menggunakan mantra. Mantra surgawi, mantra pergerakan dan mantra guntur. Saat dia berkata, Penatua Li Daotong membalikkan tangannya dan mengeluarkan slip giok bercahaya, dan melanjutkan, semua orang akan membawa slip giok seperti ini bersamanya. Slip giok ini diukir dengan jiwa kalian masing-masing. Jika kalian menghadapi krisis di hutan liar, atau jika kalian ingin menyerah dalam ujian, kalian dapat menghancurkan slip giok ini. Susunan teleportasi yang dibawa oleh slip giok akan mengeluarkan kalian. Diteleportasi keluar dari hutan, tetapi itu juga menunjukkan bahwa orang yang menghancurkan slip giok telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki gerbang bagian dalam. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, kerja tim diperlukan. Ujian di hutan adalah periode 3 hari. Jika seorang murid yang gagal memasuki gerbang dalam setelah 3 hari berlalu, dia akan dianggap gagal dalam ujian. Hutan liar dirancang untuk menguji dan tidak melukai kehidupan manusia. Sanksi peraturan. Omong-omong, Li Daotong mengeluarkan sebuah kotak kayu, ayo, maju dan undi, dan jika jumlahnya sama, itu adalah tim. Saya akan datang dulu, saya akan datang dulu. Begitu kata-kata Li Daotong jatuh, Xiong Er yang gemuk bergegas, dan tangannya yang gemuk meraih ke dalam kotak kayu dan bergerak sebentar sebelum mengeluarkan papan kayu kecil. Nomor 4. Melihat papan kayu kecil, Xiong Er mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian, Xiong Er menggenggam tangannya dan berdoa, semoga aku ditempatkan dengan orang kuat, segera muncul, biarkan Xie Yun mendapat nomor 4, biarkan Ye Chen mendapat nomor 4, biarkan Huo Teng mendapat nomor 4, dan biarkan istriku mendapat nomor 4. Xiong Er ini tidak bodoh. Kecuali istrinya Tang Ruxuan, dia memilih yang terkuat untuk 3 orang yang tersisa. Semua ini tidak berguna.
Xie-yun melirik Xiong-er, dan berjalan ke depan, dan membagikan papan kayu kecil. Nomor berapa itu? Xiong-er tampaknya lebih peduli daripada Xie-yun, dan kepalanya yang gemuk muncul di tempat, tetapi ketika dia melihat angka-angka di papan kayu kecil, wajahnya tiba-tiba jatuh. Xie-yun mendapat itu nomor 2, jelas bukan tim pertama dengan Xiong-er. Selanjutnya, hampir 300 orang berbaris untuk mendapat kartu kayu. Wah! Saya mendapat nomor 2. Ketika seorang murid melihat nomor pada papan kayu kecilnya, dia melompat setinggi 3 kaki, karena satu tim dengan Xie-yun, peluang memasuki pintu bagian dalam akan terlalu besar. No, 6 tidak. Wow haha, saudara Huo Teng dan saya berada di tim yang sama. Adikmu, tidak ada yang bagus di timku. Ada juga murid yang melihat nomor papan kayu kecil mereka dan berteriak di tempat. Belakangan, tempat itu menjadi hidup. Secara alami, beberapa orang senang dan beberapa khawatir, dan mereka yang berada dalam tim dengan murid yang kuat secara alami bahagia. Tetapi jika banyak hal omong kosong disatukan, itu adalah masalah karakter. Lumayan. Ye Chen, yang masih mengantri, melihat-lihat, dan menemukan bahwa orang-orang yang mendapat nomor sudah berkumpul. Meskipun Xiong-er tidak bersama Ye Chen, Xie-yun dan Huo Teng, dan Qi Yue ditugaskan ke sebuah kelompok, dan kebetulan istrinya Tang Ruxuan juga ditugaskan ke timnya. Mendengarkan komentar orang-orang di sekitar, Ye Chen juga datang ke kotak kayu. Menjangkau dan mengambil tanda kayu kecil dari kotak kayu kecil, melirik nomor atas tanda kayu kecil, dan Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling. Pada pandangan ini, sudut mulut Ye Chen bergerak-gerak tiba-tiba. 4 orang yang mendapat nomor dengannya semuanya adalah musuhnya, 2 dari puncak Diang, 1 dari puncak Ren yang satunya lagi dari aula hukum. Ye Chen tidak bisa menahan alisnya. Ini semua takdir. Xie-yun menepuk bahu Ye Chen dengan tatapan menggeliat, kamu adalah anak malang yang lahir. Melirik rekan satu timnya di kiri dan kanannya, kepala Ye Chen hanya mengangkat bahu, kerja tim. Pergi omong kosong. Alangkah baiknya jika rekan satu tim saya tidak menikamnya dari belakang. Benar saja. Semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Pergi. Mengikuti perintah Li Daotong, kursi pertama Paviliun Qiankun, lebih dari 50 tim murid menuju hutan tandus. Sebelum hutan tandus, ada lebih dari 50 pintu masuk, sesuai dengan lebih dari 50 tim murid. Nomor mana yang ditarik, dan nomor mana yang harus digunakan untuk masuk untuk mencegah kolusi antar tim. Wah, kamu meminta lebih banyak berkah. Sebelum pergi, Xiong-er menepuk bahu Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Minggir. Wajah Ye Chen muram dan dia tidak lupa menendang Xiong-er sebelum pergi. Hei, hei, Huo Teng, Qi Yue dan yang lainnya juga menghela nafas, dan kemudian masing-masing memimpin tim mereka ke hutan tandus. Setelah semua tim masuk, Ye Chen melihat sekeliling pada 4 orang yang tersisa di timnya. Pada saat ini, mereka menatapnya dengan mencibir dan mencibir. Mereka dengan jelas menulis ini di mata mereka. Singkatnya, nak, tunggu dan lihat. Kamu akan mati mengenaskan di hutan yang sepi. Nyawamu pasti melayang setelah masuk ke sana. Ye Chen menjawab, kita masih belum tahu siapa yang akan mati pada akhirnya nanti. Sekelompok idiot. Ye Chen mengutuk dan melangkah ke hutan tandus. Ya, begitu dia berjalan ke hutan tandus, Ye Chen berkata dengan lembut. Hutan tandus membentuk alamnya sendiri, di mana dapat melihat, pohon-pohon kuno berdiri tegak,
bunga dan pohon subur, dan setiap orang yang tersisa penuh dengan aura. Di kedalaman bunga dan pepohonan. Ini benar-benar aneh. Menyentuh dagunya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengagumi pengaturan yang indah di hutan tandus ini. Dengusan dingin terdengar, dan 4 orang dalam tim dengan Ye Chen mencibir. Keempat ular dan tikus berjongkok bersama, dan segera menurunkan Ye Chen, tetapi mereka melintas ke kedalaman bersama. Oke, awalnya sebuah tim, dan sekarang keempatnya bersekongkol untuk mengusir Ye Chen dari tim. Yang terbaik adalah pergi, aku tidak berencana untuk bergabung dengan kalian. Sambil mencibir, Ye Chen mengikuti dan berjalan menuju kedalaman. Hanya saja, yang membuatnya aneh adalah dia tidak lambat, tetapi Ye Chen bahkan tidak melihat bayangan 4 lainnya di timnya di sepanjang jalan. Sedemikian rupa sehingga Ye Chen berhenti sebelum mengejar hutan berkabut. Keempat orang ini tidak lambat, Ye Chen melangkah ke hutan berkabut ini. Hutan berkabut ini penuh dengan kabut abu-abu, menutupi pandangannya, dan yang bisa dilihatnya hanyalah radius 3 kaki. Ye Chen menemukan bahwa semakin dia masuk, semakin tebal kabut abu-abu, dan dia bahkan tidak bisa melihat jarak 1 meter persegi di ujungnya. Apa-apaan tempat ini? Aku melihat sekeliling, dan yang bisa kulihat hanyalah kabut abu-abu. Ye Chen tidak bisa membantu meningkatkan kewaspadaannya. Ye Chen selalu merasa bahwa sepasang mata menatapnya. Bang! Tepat ketika Ye Chen hendak mengambil langkah, tiba-tiba ada suara energi pedang dari sisi, dan kemudian pedang pembunuh yang gelap dan ramping menembus udara dan datang ke tenggorokannya. Mata Ye Chen cepat, Ye Chen berbalik sedikit ke samping, dan dengan mudah lolos dari serangan itu. Kemudian Ye Chen membalik tangannya dan menjatuhkan serangan diam-diamnya ke tanah. Ketika Ye Chen melangkah maju, dia menyadari bahwa itu adalah boneka, dan itu adalah boneka manusia. Bang! Suara pedang terdengar lagi, datang dari belakang, dan pada saat yang sama, ada pedang terdengar di depan dan belakang, dan lebih dari 1 boneka menyerangnya. Ye Chen segera mengeluarkan pedang besar yang dibawanya, dan kemudian bergerak dengan cara yang kuat dan mendominasi. Segera, suara tabrakan logam terdengar satu demi satu. Meskipun tubuh keempat boneka yang berasal dari pengepungan itu sekeras besi, mereka masih dihancurkan oleh Ye Chen. Tempat ini seharusnya tidak tinggal lama. Setelah memecahkan 5 boneka satu demi satu, Ye Chen segera melangkah maju. Ye Chen segera melangkah maju.